Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, momen Hari Guru yang seharusnya disambut sukaria justru menjadi duka bagi para guru dan siswa di SD Negeri Kalinyama 3 Wetan, Tegal, Jawa Tengah. Salah seorang pengajar di sekolah mereka ditemukan meninggal dunia di tengah hutan di Brebes, Jawa Tengah. Sungguh pilu, saudara, karena sang guru tersebut tewas ketika tengah mencari nafkah tambahan sebagai sopir taksi online untuk menghidupi keluarganya. Berpulangnya guru tersebut bukan hanya membuat siswa dan guru kehilangan sang pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi juga membuat keluarga yang ditinggalkan kehilangan pahlawan keluarga yang selama ini menjadi sandaran keluarga. Kusyanto, seorang guru di SDN Kalinyama Wetan 3, Kota Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas di hutan jati, Desa Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan pada Senin 24 November atau sehari sebelum peringatan Hari Guru. Keberadaan jasad korban pertama kali diketahui oleh seorang pencari rumput. Terdapat luka di beberapa bagian tubuhnya. Sungguh menyedihkan, saudara, korban kehilangan nyawa ketika sedang menjalankan niat mulia, yakni bekerja sambilan sebagai sopir taksi online. Mobil yang digunakannya untuk mencari pundi rupiah itu pun hilang, dibawa kabur oleh pembunuh. Kepergian Kusyanto menjadi pukulan berat bagi keluarga karena hilangnya sang tulang punggung keluarga. Sehari-hari Kusyanto bekerja sebagai guru kelas 2 di SDN Kalinyama Wetan 03, Kota Tegal. Sebagai guru, Kusyanto berstatus sebagai P3K. Status itu baru didapatnya 5 tahun terakhir setelah sebelumnya berstatus sebagai guru honorer. Kusyanto dikenal sebagai sosok yang pekerja keras. Meski telah memiliki pekerjaan tetap sebagai guru, ia masih mencari uang tambahan untuk biaya pendidikan kedua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA. Saat tak mengajar, Kusyanto mengisinya untuk mencari penghasilan tambahan sebagai sopir taksi online, saudara. Dan ini pekerjaan telah dijalaninya selama beberapa tahun terakhir. Saya itu sosok yang ulet, dia ulet bekerja. Selain dia mengajar P3K, ya, dia juga mencari tambahan ya, demi anak-anak. Kemarin dia berangkat dengan niat baik, niat mencari nafkah untuk keluarga. Tapi di akhirnya kok saya mendengar berita yang sangat menyedihkan bagi saya dan bagi anak-anak. Tak hanya keluarga yang kehilangan, saudara. Kabar berpulangnya Kusyanto membawa duka bagi rekan sesama guru dan murid di sekolah tempatnya mengajar. Terlebih, kabar itu didapat saat perayaan Hari Guru yang biasa diwarnai dengan momen keceriaan dan kebersamaan guru dan murid di sekolah. Di hari spesial tersebut, rekan-rekan guru justru harus melepas kepergian sahabat mereka, Kusyanto. Secara bersama-sama, guru mendatangi kediaman Kusyanto untuk melayat dan mendoakan rekan mereka tersebut. Menurut rekan guru, Kusyanto dikenal sebagai sosok guru yang baik, ramah, dan dekat dengan para murid. Setiap hari berangkat, rajin, tidak pernah izin. Kalaupun sakit juga pasti izinlah sesuai dengan peraturan. Terus mengajar sesuai dengan kompetensinya. Ya cukup baik, ramah. Pastinya shock ya Pak. Hari ini juga kebetulan di peringatan Hari Guru yang harusnya kita bisa bersama-sama. Cuman dengan ada kejadian seperti ini ya kita sangat shock. Terus kaget ya, berharap semua kasusnya diungkap dengan benar, pelakunya dan tersangkanya cepat tertangkap. Sebelum ditemukan tewas, Kusyanto sempat meminta izin kepada istrinya hendak bekerja sambilan sebagai sopir taksi online pada Minggu 23 November.
Hari itu ia mendapat orderan penumpang dari Kaligayam menuju Jenggawur Kabupaten Tegal. Setelah tiba di lokasi tujuan, penumpang tersebut kembali memesan taksi secara offline dan meminta untuk diantarkan dari Kabupaten Tegal menuju Desa Kamalarangan, Brebes. Saat itulah saudara, muncul niat jahat pelaku untuk menguasai harta korban. Dan saudara, dalam perjalanannya pelaku meminta berhenti di sebuah minimarket untuk membelikan Kusyanto kopi. Sebelum diberikan, kopi tersebut dicampur dengan cairan tertentu dengan tujuan membuat korban lemas tak sadarkan diri. Namun rencana itu gagal total karena Kusyanto tak kunjung pingsan. Sehingga pelaku menjerat leher korban menggunakan handuk hingga akhirnya tewas. Dan saudara, setelah memastikan Kusyanto tewas, pelaku lantas mengambil alih kemudi dan menguasai mobil milik korban. Pelaku kemudian menggadaikan mobil tersebut sebesar 20 juta rupiah ke seorang di sebuah tempat karaoke di Kota Tegal. Uang hasil gadai tersebut pun digunakan pelaku untuk bersenang-senang seperti karaoke, judi slot, hingga membayar hutang. Sementara jasad Kusyanto dibawa ke kawasan hutan jati di Desa Songgom, Brebes dan dibiarkan tergeletak di sana pada Minggu malam. Beberapa hari setelah melancarkan aksinya, pelaku Anggi Setiawan yang berusia 37 tahun ditangkap di sebuah rumah indekos di Kabupaten Tegal pada Rabu 26 November lalu. Polisi menemukan mobil milik korban yang digadai pelaku ke rekannya tengah terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Tegal. Selain menggadaikan mobil korban sebesar 20 juta rupiah, pelaku juga menjual ponsel milik korban sebesar 700.000 rupiah. Dan atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Brebes dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Awalnya itu dia tidak ingin mencari korban, tapi ketika di perjalanan terbersihlah pikiran untuk menguasai kendaraan dan harta milik korban. Disitulah kemudian tersangka memikirkan dengan cara tadi memberikan minuman, ya. Jadi minumannya itu diberikan pada saat di perjalanan mereka mampir untuk membeli minuman. Hasil tersebut yang bersangkutan mendapatkan uang yang kemudian dia gunakan untuk kebutuhan pribadi dia termasuk bersenang-senang. Saudara, tindak kejahatan bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Tak terkecuali orang-orang yang memiliki niat mulia bekerja untuk membahagiakan keluarga. Kusyanto telah menjadi korban dari aksi keji orang-orang yang tak berperasaan. Keadilan harus ditegakkan. Sementara jaminan keamanan dan keselamatan para sopir taksi online juga perlu diperhatikan. Tingkatkan kewaspadaan agar terhindar dari beragam modus kejahatan yang dapat mengintai siapapun, terlebih yang rentan. Saudara, berita utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai